Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum pembelajaran PAI kelas 7 kita mulai, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana keadaan kalian? Masih tetap sehat walafiat? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu dalam lindungan ilahi Rabbi. Pada kesempatan pembelajaran kelas 7 di semester genap ini, pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, untuk selanjutnya mari kita lihat slide ini untuk memperjelas apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini materi kita tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Peta konsepnya yaitu kita akan melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, yaitu tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, dan juga hadis terkaitnya. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang ikhlas, yaitu dengan di sini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya ini adalah surat Ali Imran ayat 134 tentang pemaaf yang berbunyi Alladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu tadi surat An-Nisa ayat 134. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini hadis tentang ikhlas yang berbunyi an Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatum min mali wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawaddu'a ahadul lillahi illa rafa'ahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Sekarang hadis tentang sabar. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabal li amril mu'minin illa li amril mu'mini inna amrahu kulluhu
lahu khairu wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarrun syara'un syukru fakana khairal lah. Wa in asabathu darra'un sabrun fakana khairal lah. Dari Abu Yahya, yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Yang ketiga yaitu hadis tentang pemaaf, yang berbunyi an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala akrami akhlaqin fit dunya wal akhirah, ang ta'fuwa aman dolamaka wa tasila ma qata'aka wa tu'tiya man haramaka. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Memberi maaf orang yang menzalimimu, menyambung silaturahim orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini kandungan dari surat Al-Baqarah dan An-Nisa. Al-Baqarah, tentang Al-Baqarah yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Terus yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertai Allah dalam mengatasinya. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Yang keempat, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Sedangkan kandungan surat An-Nisa ayat 146, yaitu yang pertama, Allah akan memberi pahala orang yang besar dan menempatkan orang-orang munafik, pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagai mana tempat orang-orang mukmin di surga. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya rasa pamrih dan riya atau pamer, karena keikhlasan inilah perbuatan manusia diterima oleh Allah dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Selanjutnya yaitu kandungan surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Untuk kandungan hadisnya kalian bisa membaca di slide ini. Ini tentang ikhlas. Terus yang selanjutnya ini tentang sabar dan pemaaf. Nanti kalian bisa membacanya. Terus yang selanjutnya perilaku ikhlas. Ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan mengharap ridha Allah. Langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya, yaitu menghadirkan sikap muraqabah, menumbuhkan keyakinan dalam hati
bahwa riya menghapus amal ibadah. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku. Keempat, banyak berzikir. Kelima, takut murka. Yang keenam, memperbanyak ibadah sirri atau tersembunyi. Perilaku sabar dan pemaaf. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Orang yang mampu menahan amarahnya. Kedua, orang yang memaafkan. Dan ketiga, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Dan yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Yang keempat, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam menghadapi keinginan dan cita-cita. Itulah anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah atau manfaat dari materi ini. Dan untuk melengkapi materi yang saya sampaikan tadi, kalian bisa membaca di buku paketnya, ya, biar wawasan kalian semakin bertambah, bukan hanya mengandalkan dari apa yang saya sampaikan di pembelajaran daring ini. Kalian juga harus rajin-rajin membaca buku paket yang sudah dibagikan oleh sekolah, sehingga ilmunya bisa lebih luas lagi. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata yang barangkali terpeleset atau kurang pas. Ya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.